Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi keimanan mempersaudarakan kita. Pada kita pakai Allah Ta'ala, maka dia engkau Allah Ta'ala, alena pancaji dinui, alena pancaji lagi, alena bukan ke surga, alena bukan ke neraka. Atau pada matapot. Dengan keimanan ini, nah sebab pada kata petak ia nalepas sila surga. Maka terlebih menasanalita al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Ya, jadi yang ini selengi dan ia selengi masalah suraki. Nah, pada ibahan ni maka dah pada ide selengi tahu mata pade angkaki napas sila sur kung Allah Ta'ala nasabari asal langata nasabari tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaudarakan kita karena keimanan kita dan keislaman kita. Dan kenapa pesan Nabi ta? Agak pesan Nabi ta? Wala tahasadu, wala tabaghadu. Jangan saling hasad, aja atau siri-siriati, wala tabaghadu. Jangan saling memarahi. Dia nama itu si ceceri. Wala tajanasu. Dia nama itu si sapa-saparnya. Wa kunu ikhwana atau wa kunu ibadallah ikhwana. Angkaki pada mencari maka jadilah hamba Allah yang bersaudara. Angkaki menjadi atanna pungal ta'ala masih resul. Ya, jadi kita ini umat muslim, yaro ini to selengi, ini to matapai masih resul kita. Namun dia to mangurung indok mangurung abu tapi napasi resul ki pungal ta'ala. Bahkan nasangina kita ukuran tepeta matandri yari gaditna angka yari gaditna dilihat bagaimana kita ini memperbaiki persaudaraan kita. Jadi ukuran keimanan itu dilihat bagaimana cara kita berukhuwah bersaudara dengan sesama kaum muslimin. Yang namanya keadaan kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia suku terpernah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hatta yuhibba li akhihi sampai dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsi sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masalah yang ada. Kaum muslimin khususnya di zaman sekarang, iya terlalu banyak musuh. Negalat dan balinan negalat dan neosisal. Yang jadi persoalan adalah ketika dia bermasalah dengan sesamanya kaum muslimin. Ya, adapun non muslim ada waktu tertentu tersendiri yang diajarkan oleh agama, oleh kita ya berlawanan dengan mereka pada saat kita diserang terlebih dahulu. Yaitu dimakui pada tak selesi cala-cala, si caca-caca, si cala-cala, si cala-cala, si caca-caca, si cala-cala. Ya. Dan permasalahan ini terkadang hanya persoalan kecil. Seharusnya diselesaikan secara damai, secara kepala dingin. Aja kan bela Pak. Ini faktor kecemburuan sosial umpamanya. Terkadang kita ini menjadikan masalah itu adalah masalah besar, sehingga dunia akhirat kita bermasalah. Iya. Kemudian nanya Nabi tak wala tahasad, jangan saling iri. Ajak musisi riati. Ini banyak. Ketika melihat saudaranya meningkat ekonominya, kita iri, hasad. Kumin dalil nabali bolana ini macam ini. Nauzubillah. Seharusnya kita bersyukur sebagai implementasi daripada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, sebab riset na yewe hadis ini, kumiyaw kimitai. Ia tu tahu mata pe menyaman nyawana mite sila surna menyaman. Iya, dia senang gembira apabila melihat saudara kaum musliminnya, saudara seimannya mendapatkan kenikmatan. Konita balikola na mentre dalin na merliyoto. Iya, natampai tingkat na bolana. Alhamdulillah, dia bersyukur. Nah sebab magin.
nabalingi syukur. Itu orang beriman, orang muslim beriman. Nareku icalai, nareku icaritai. Iya, ini nama makro. Ini nan. Ini sudah termasuk pelanggaran dalam agama kita, merusak ukhuwah Islamiyah kita. Tapi orang beriman, dia bersyukur melihat saudaranya apabila meningkat, walaupun dia belum memiliki, walaupun dia belum seperti saudaranya yang lain. Ya, jadi pertama ini adalah menjaga hati kita. Maka jaga kita, jaga kita, aja tu sisara pada tak serang, pada tak tahu mata. Madua nama selengki hadirin, yang paling sering kita lihat, khususnya dunia maya atau medsos. Bapak atau saudara-saudaraku, ananda-anandaku yang biasa nonton YouTube, bagaimana sesama ustaz itu saling menyerang, sesama kiai saling menyerang, walaupun kadang diedit. Ya, seakan-akan ada kesan dia berdebat dengan satu ustaz dengan ustaz yang lain. Ini kerjanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini bisa memecah persaudaraan antara kaum muslimin. Ya, oleh karena saya pesankan melalui khutbah Jumat ini, jangan kita terpengaruh lewat ini. Nah, sebab mana dia nak cek dia pak, tahu si salah, dia namakan ja asi sumpungan pada nasalah nasabari, masing-masing pemahamannya berbeda. Yang satu mempertahankan satu pendapat, dan yang satunya mempertahankan pendapat yang lain. Dan kita ini harus pintar-pintar bermain di dunia maya atau medsos, dunia medsos. Kenapa? Sebab upana kita tidak pintar-pintar, tidak cerdas, kita juga akan ikut serta dalam masalah tersebut. Dan ini kita lihat pak, ya mungkin perkara yang selama ini aman-aman saja kita kotak. Contoh bahwa ini mungkin di antara kita yang pernah sholat di Masjid Muhammadiyah, di situ kalau sholatnya pak tidak dijaharkan bismillahnya, toh langsung dalam hati bismillah, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Itu satu kalau saya imam di sana. Iya. Karena kebiasaan kita selalu menjalankan bismillah. Baik. Ali rapahu jika apa? Maafin nade, nak bismillah. Aide nasaka masuk supaya nak sabadi nak masukui al-Fatihah. Nah iya bismillah. Ayat pemula rilana surah Al-Fatihah. Kita. Atau sebaliknya, irna biasa ini nak bismillah. Lo masuk pajak ke masjid kita atau ke masjid loput. Aku bismillah nak koro. Ya, nah sama anaknya kan korban YouTube ki, sarang dari ero bidah. Nari kuyak bismillah, angkat bisa tetapi malam mah. Kita korban YouTube. Akhirnya terjadi ketemu kita dengan orang-orang yang berbeda. Siruntukin. Ini aku paham makalah lain. Mempunyai bismillah ke malam mah hati sana. Maka ada si isip dia, ilmu itu, dia masuk kusum pajak nasabah dia membaca bismillah. Nah ya bismillah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sisa lagi, ini baru permulaan dalam sholat. Dia pada terutama pembahasan kunut subuh. Koki masih di Muhammadiyah itu dia kunut subuh. Waktu jadi maka dia nampi dari ujung masuk pajak nasabah dia kunut subuh dia nasa supaya subuhnya. Nah sama mana ia letak nonton itu YouTube pokoknya sunnah muakkadah yang tidak kunut harus itu syahid, seakan-akan wajib. Ya, yang mengatakan tidak, yang kunut suruh itu tidak. Dia kada jalan minta ikut itu tambah agama. Itu gara-gara kunut suruh bermasalah. Dan ini pak, bukan hal baru sebenarnya dari dulu, tetapi nanti zaman sekarang itu terlalu diperbesar-besar. Iya, Anda melihat di YouTube, bahkan saya lihat di medsos, di YouTube itu dibentukkan satu ustaz dengan ustaz yang lain. Ada di situ NU versi Muhammadiyah, nauzubillah, Eropa dari Eropa Muhammadiyah, NU di garis jauh Eropa. Sekarang ada istilah Aswaja versi Salafi. Ya, kita ini sesama muslim, sesama orang beriman, jangan ikut-ikutan di situ. Yang jelas dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Aja toning di teman cuy.
Iya, Rio pernah Rio pak, ya seorang pe di makada. Iya ro nari komiro kima bismillah, angka moto hadisan, dia paling tak bismillah nak atau hadisan, maka dia tak bismillah. Imam Malik atau Malikiyah memang tidak baca bismillah. Angka moto alasan. Dia meroki kuno subuh, Imam Syafi'i kuno subuh, dia dah kuno subuh, bahkan dikatakan Mansur Imam Abu Hanifah. Kadang kuno, kadang tiba Imam Ahmad bin Hanbal. Ada namanya pun nazila, angka malam, kata minna. Yang penting aja tuh si caca si cala-cala kok perbedaan he. Dapat kanja ke susu ngetak, dapat kanja ke si ngetak. Bahkan nanti dia lapar sampai di dalam aku gue. Dia biar natanya gimana? Mau mengkar nakir, manrapu, man. Ya niga, man nabiyuk. Agak kurang tiga puang tiga nabi. Agak ditap. Dia senang kada Muhammadiyah tu kan. Dia senang kada NU kan. Dia nak ada salami juga, dia nak ada aswanya juga. Dia apa pertanyaan? Yang jelas Anda muslim apa tidak? Anda beriman kepada Quran apa tidak? Anda beriman kepada Nabi atau tidak? Dan yang paling penting Anda beriman kepada Allah atau tidak? Jadi tidak usah ada bangga-banggaan. Saya Muhammadiyah, saya ini adalah ibu, saya ini adalah salafi, saya ini adalah aswanya. Tidak usah bangga-bangga di situ. Yang jelas kita muslim. Selengi. Tidak akan ditanya nanti Anda dari afiliasi mana. Nah, iya nak masalah kehadiran as-sabarna menjadi sebab perpecahan kita karena terlalu bangga dengan organisasi kita, terlalu bangga dengan lembaga kita, dan ada yang paling pokok kita lupakan adalah persaudaraan kita. Kuno ibadah Allah ikhwana. Tidak usahlah kita terlalu bangga-bangga lewat itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat tidak bertanya apakah Anda salafi, apakah Anda aswanya, apakah Anda Muhammadiyah, atau Anda adalah seorang tapi yang jelas kita muslim beriman kepada Allah. Insya Allah masing-masing kita punya pegangan, kita bersaudara karena Allah. Insya Allah di akhirat kita dipertemukan di akhirat bersama dengan Nabi SAW di Jannatul Firdaus. Oleh karena itu mari kita jaga persaudaraan kita. Ingat, orang beriman itu seperti bangunan. Al-mu'min kal-bunyan. Kita ini orang beriman seperti bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu jangan kita saling benci ya antara sesama muslim orang beriman, jangan kita saling celah antara sesama orang beriman. Mari kita jaga persatuan dan persaudaraan kita. Insya Allah orang bersaudara itu dicintai oleh Allah, apalagi yang bersaudara karena Allah.